keadaan sehat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan berbagi praktek baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Saya masuk ke implementasi jurus 1. Capaian di sini yang diharapkan guru BK dan non BK gitu mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Nah, konsep kunci yang harus dipahami yang pertama tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, gaya belajar, dan pengenalan minat dan bakat. Lalu gaya belajar ini di BK sepertinya sudah semua, Pak Alvan juga sudah ya, Pak Fathor juga sudah Pak, sudah melaksanakan gaya belajar, tes gaya belajar, dan untuk pengenalan minat bakat ini nanti saya khususkan, saya programkan juga di kelas 9. Nah, di sini keterampilan yang akan dikuasai yaitu menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi minat bakat murid dalam pembelajaran. Saya melaksanakan ini di kelas 8A pada tanggal 16 Oktober jam ke-7.8, tepatnya di laboratorium IPA di sini dengan tema kegiatan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Kemudian saya menggunakannya dalam kegiatan klasikal yang menggunakan metode ARKA. ARKA itu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, di aktivitas di sini saya meminta murid untuk membawa HP, kemudian mereka mengakses link Aku Pintar ID, di situ ada sudah tes gaya belajar. Itu, dan mereka langsung mengerjakan. Kemudian hasilnya di screenshot dikirimkan ke saya. Nah, sebelum dikirimkan, itu saya minta mereka untuk membaca hasilnya terlebih dahulu, mereka masuk kemana? Apakah masuk ke visual, auditori, dan kinestetik? Biasanya ada juga anak yang modalitas belajarnya itu bisa 2, visual kinestetik atau auditori kinestetik atau kinestetik visual, dan bahkan 3-tiganya ada. Namun saya minta anak untuk melihat persentase mana yang paling tinggi terlebih dahulu. Apakah kinestetiknya, visualnya, dan atau auditorinya. Nah, pada kegiatan refleksi saya mengajukan pertanyaan di situ, apa gaya belajar dominannya di situ, dan apakah dia sering menggunakan cara belajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar. Nah, di sini anak-anak itu menjawab cukup sering. Itu cukup sering mereka menggunakan cara belajar yang tidak sesuai, misalkan yang auditori gitu ya. Kalau belajar ya sudah membaca gitu. Lalu yang dirasakan apa kalau cara belajarnya kurang tepat? Nah, beberapa mengatakan bahwa tidak bisa, tidak masuk Bu gitu. Seperti itu. Nah, kemudian saya masuk ke konsep. Di situ saya menayangkan video pendek tentang penjelasan tentang 3 gaya belajar itu. Apa ciri-cirinya dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan modalitas belajarnya itu supaya bisa belajar efektif. Nah, setelah itu di aplikasinya saya baru membagikan LKPD kepada anak gitu ya. Di situ anak diminta untuk menuliskan apa gaya belajarnya. Sebelumnya saya kelompokkan dulu mereka sesuai dengan 3 gaya belajar itu.
Apakah kelompoknya besar? Ya, kelompoknya besar. Tapi saya membagi lagi beberapa anak gitu. Silakan berkelompok, bisa berdua atau berempat. Setiap kelompok dibagi lagi gitu. Untuk berdiskusi menentukan enaknya strategi belajar kita itu harusnya bagaimana sih gitu. Nah, di situ berdasarkan apa yang sudah mereka dapatkan hasil dari tes gaya belajar itu lalu mempresentasikan di depan. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Pak Ibu di sini perannya sebagai peserta akan menerima satu lembar sebagai simbol emosi, gitu ya. Saya nanti akan membacakan cerita. Per bagian cerita, Bapak Ibu nanti bisa mengungkapkan emosinya lewat kertas kosong tadi. Kalau Bapak Ibu merasa senang, simpati, empati gitu ya, Bapak Ibu bisa mengusap kertasnya. Jika merasa kesal bisa diremas, dan kalau merasa marah kertasnya boleh disobek gitu. Udah Bapak Ibu paham ya? Oke. Bapak Ibu dengarkan saja, saya akan membacakan ceritanya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat. Nah, baik. Setelah itu, R-nya kan refleksi. Nah, disinilah kita menggali makna. Gimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang barusan itu? Kusut semuanya. Cuma Bu Yati yang halus ya. Baru masuk, ya. Ya, memang kamu jerawatan. Baik. Terus yang kedua, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertasnya itu? Menyesal ya. Jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita itu bersikap? Nilai boleh kok ya. Nilai boleh. Bagaimana kita bersikap Bapak Ibu? Ya, ini pun sudah menjadi pelajaran. Artinya nanti kalau mendatang kita mengalami hal seperti itu lagi, kita harus mengelola emosi kita. Paling tidak kita mencari tahu dulu penyebabnya dia seperti itu apa. Gitu. Ya benar sekali Jadi Bu. Kita sebagai guru harus
minta maaf kan gitu. Ya, boleh. oke, ya. Nah, inilah Bapak Ibu pembelajaran sosial emosional. Nah, pembelajaran sosial emosional itu ada 1, 2, 3, 4, 5 rananya, sel itu ya. Yang pertama, self awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami emosi yang dia rasakan, gitu ya. Lalu yang kedua itu self management atau mengelola diri. Di situ kemampuan untuk mengatur emosinya, seperti itu tadi yang disebutkan oleh Bu Dwi. Lain kali kita juga harus tahu terlebih dahulu apa sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat dan tidak menyesali apa yang sudah terlanjur kita lakukan, gitu ya. Lalu berikutnya, bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab, gitu. Dan terampil berelasi. Bagaimana kita menjalin pertemanan yang sehat, hubungan yang sehat dengan sesama guru maupun dengan siswa, dengan murid kita. Peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat dan efektif. Nah, ini yang saya juga berikan ke anak-anak. Pertama, self awareness, mengenali peta emosi. Apa sih emosi itu? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Kemudian ini yang saya ajarkan kepada anak-anak Bapak Ibu ya, karena anak-anak itu kadang kalau bercanda itu kan bercandanya sering berlebihan atau kelewatan gitu ya. Dan biasanya reaksi orang yang dibercandain ini, anak yang dibercandain biasanya bereaksi dengan melawan gitu. Melawan, akhirnya saling teriak dan saling bertengkar gitu. Saya pakai rumus iMessage ini, itu ya. Apa yang kamu rasakan? Saya tanya apa yang kamu rasakan? Kamu juga apa yang dirasakan? Apa yang menyebabkan kamu merasakan itu, gitu. Lalu harapannya apa? Sehingga apa? Keduanya bisa saling memahami, saling mendengarkan, gitu. Tuh, ini saya latihkan kemarin ke anak-anak. Ini saat di kelas, gitu ya. Saya menayangkan video pendek. Di konsepnya tadi saya menayangkan video pendek dan menjelaskan tentang peta emosi. Tuh Bapak Ibu, kemudian di sini saya diminta untuk berkolaborasi dengan guru mata pelajaran.
Jadi saya berkolaborasi dengan Pak Dadang untuk menyusun RPP yang bernuansa sosial emotional learning gitu. Dan RPP-nya itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini pendekatannya dengan integrasi sosial emosional. Saya beberapa waktu yang lalu melakukan pembelajaran itu dengan diskusi. Mereka memiliki tema berbeda-beda, kelompok 1 sampai 7. Setiap kelompok itu temanya beda, sehingga saya berharap semua kelompok itu bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Nah, di situ ketika saya tidak memberi tekanan, artinya mereka lost begitu saja mendengarkan teman yang berdiskusi, mereka kurang mendengarkan apa yang disampaikan oleh temannya. Namun ketika saya memberi tekanan, kalau ada yang berkomentar sebelum waktunya, ataupun ngobrol di luar dari apa yang kita bicarakan, maka kelompok itu saya kasih minus 10. Nah, justru itu malah lebih efektif di kelompok itu gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah seperti itu diperbolehkan untuk proses pembelajaran, kemudian apakah itu nanti membuat ekosistem yang baik terhadap pembelajaran berikutnya? Yang namanya kita itu belajar kadang perlu reward dan punishment gitu. Kadang memang kita membutuhkan itu, reward dan punishment. Apalagi kalau kita ingin membentuk satu pola baru, perilaku yang baru ke anak gitu. Itu bisa diberikan melalui kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum anak-anak memulai untuk presentasi di kelas. Buat dulu kesepakatannya, ada temannya yang maju ke depan, maka apa yang harus dilakukan oleh siswa? Kalau ada yang tidak memperhatikan, maka saya akan menilai di situ juga. Artinya apa? Mereka yang tidak memperhatikan, saya kasih minus ya nilainya. Nah, itu disepakati dahulu di depan gitu, sehingga anak tahu apa tanggung jawabnya. Itu bagian dari melatih tanggung jawab kepada anak. Kesepakatan itu harus kita selalu ingatkan kepada mereka. Pertanyaan saya, lebih baik yang mana antara guru yang ditakuti sama guru yang disegani? Karena dua-duanya ini lebih banyak di sekolah kita itu lebih banyak siswa yang takut sama guru. Artinya guru yang bengis itu baru mereka mendengarkan ucapannya daripada guru yang disegani. Bagaimana? Ya, kalau menurut saya Pak ya, kalau guru itu ditakuti, anak hanya akan takut ketika ketemu guru itu saja. Pada saat itu saja. Itu. Di belakangnya, wah, beda lagi. Gitu. Kalau guru ditakuti, tapi kalau guru bisa menjadi sahabat bagi siswa atau guru disegani oleh siswa gitu ya, dalam artian guru itu menjadi panutan, bisa menjadi panutan untuk siswa gitu. Saya kira itu jauh lebih baik gitu. Kenapa? Karena kalau dia berbicara dengan guru itu pasti etoro, Pak. Diikuti gitu. Rata-rata anak-anak seperti itu. Dan ini Pak fungsinya guru wali. Nah, kenapa saya membagikan ini? Itu juga karena tadi kan ada guru BK dan non BK. Karena ada peran guru wali di situ. Kita semua itu juga melaksanakan pembimbingan. Apa yang dilakukan oleh guru BK sebagiannya juga dilakukan oleh guru mapel yang menjadi guru wali. Selama ini kemudian kalau melakukan oleh seperti itu kira-kira pernah minta maaf. Ada yang lupa gitu Pak. Ada yang pernah Pak. Yang menyanyi lupa aja lah. Ya. Karena merasa kita
memang mau mendidik gitu loh. Kita mau mengarahkan Ya, dia. mulai dari hari ini. Siap, siap, siap. Ya. Siap, siap. Karena mendidik itu Bu juga menurut saya itu juga memberi contoh, termasuk juga kita mencontohkan. Benar. Dan anak sekarang itu ketika mereka bermasalah bahkan dengan temannya itu jarang mau minta maaf gitu. Gengsi kan? Harus iya, jadi harus salah itu harga diri. Nah, Iya, iya. Tapi seharusnya yang lebih tua tuh menyontohkan kan gitu ya. ya itu bagian dari mendidik Pak. Itu tidak. Jadi begitu Bapak Ibu mungkin bisa kita mulai dari diri kita terlebih dahulu, baru kita nanti bisa mengimplementasikan itu semua kepada murid-murid kita gitu. Amin. Sudah sampai di sini Bapak Ibu? Oke. Sebelum saya menutup ini, saya harap Bapak Ibu dari apa yang kita sudah bicarakan di ruangan ini, sedikit banyaknya bila Bapak Ibu ada pertanyaan silakan menghubungi saya gitu. Kemudian yang saya harapkan kita semua bisa menerapkan dan mengimplementasikan social emotional learning ini di pembelajaran kita masing-masing. Dan Bapak Ibu ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat. 7 jurus BK hebat. Dalam hal ini membuka wawasan untuk saya pribadi sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dari jurus yang pertama tentang kenali potensi, saya belajar bahwa setiap siswa itu memiliki keunikan tersendiri yang perlu kita gali lebih mendalam. Bukan hanya dilihat dari kemampuan akademiknya saja. Sedangkan untuk jurus yang kedua yaitu tentang kelola emosi. Dalam hal ini mengingatkan saya untuk lebih sadar bahwa saya akan lebih mengontrol emosi saya sendiri ketika menghadapi murid di dalam kelas. Saya akan berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang lebih baik, suasana belajar yang nyaman dan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengikuti praktik baik 7 jurus BK hebat, bagi saya pribadi sangat bermanfaat karena saya memperoleh wawasan, ilmu, dan pemahaman yang lebih mendalam untuk pembelajaran di kelas itu. 7 jurus BK hebat, salah satunya yaitu kenali potensi. Saya belajar mengamati siswa untuk saya jadikan pedoman dalam pembuatan perencanaan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, kelola emosi. Ini sangat penting bagi guru dan siswa agar menciptakan kelas yang lebih kondusif dan efektif. Terima kasih.